Oke ya guys, siap ya. Ya, kita mulai teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Ustazah, kalau kaki sakit susah berdiri tapi masih sanggup berdiri, apakah boleh duduk sholatnya? Kalau teman-teman sakit terus, setiap rakaat pertama sakit, coba rakaat pertama, rakaat kedua sakit. Pokoknya setiap sholat tuh teman-teman sakit terus, itu sholatnya duduk aja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalikian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, oke, kalau salah bacaan dalam sholat apakah harus sujud sahwi? Tergantung. Yang salah apa? Kalau ayat pendek yang salah nggak apa-apa, langsung ruku aja, nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Kalau lupa nggak apa-apa ya. Oke, tidak najis mbak, suci tapi kotor. Ustazah, doa supaya cepat dapat anak. Doanya apa? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Aku nunggu dari jam 8. Gimana? Mau kita mulai aja jam 8.7.40. Ya, kita tutup 9.30. Pakai gitu aja. Oke ya, siap ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, Rotibul Hadad baiknya dibaca kapan? Kapan pun boleh, nggak jadi masalah ya. Oke ya guys, siap ya. Ustazah, oke, saat baca Al-Fatihah tiba-tiba lidah agak patah. Oke, jadi tajwidnya kurang. Apakah boleh diulang? Kalau karena kesalahan doruriyah, nggak sengaja itu nggak usah diulang ya Mbak. Oke, gitu ya. Ustazah, bisakah puasa Rajab saya dimulai dari di hari Senin? Karena kalau hari Minggu menemani suami di rumah. Perhatikan, perhatikan. Puasa Rajab, ya, Isya di sini, ya benar-benar ya. Oke, puasa Rajab, khusus puasa Rajab itu nggak ada. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Niatnya dikembalikan niat puasa yang seperti biasa. Senin Kamis di bulan Rajab itu puasa Rajab. Puasa Yaumul Bid di bulan Rajab itu puasa Rajab. Puasa Daud di bulan Rajab itu puasa Rajab. Puasa Qadha di bulan Rajab itu juga puasa Rajab. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, jadi memperbanyak puasa di bulan Rajab. Bukan puasa Rajab. Sementara puasa khusus itu adanya di bulan Sya'ban nanti. Namanya puasa nisfu Sya'ban. Rasulullah itu dalilnya cuma dijelaskan banyak berpuasa di bulan Rajab, sangat banyak di bulan Sya'ban, dan full di bulan Ramadan. Kalau teman-teman pengen kode puasa di bulan Rajab, boleh aja, nggak ada masalah. Ya puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Qadha, selesaikan. Nggak ada masalah. Ya, nah intinya tuh dilebih banyakkan daripada hari-hari sebelumnya. Oke. Nah itu dia maksudnya ya guys. Jadi sengaja aku puasa Rajab, enggak, Rajab itu waktunya, Rajab itu adalah waktunya ya. Oke gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke gitu ya. Ustazah, bolehkah sholat Isya dilakukan jam 3 pagi? Sholat Isya dilakukan jam 3 pagi bisa, tapi bukan untuk disengaja. Karena tabiat sholat Isya itu di awal waktu, sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Boleh aja, oke, boleh aja ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Nah jadi teman-teman semuanya udah seperti itu ya. Ustazah, gimana cara menghadapi saudara yang tidak menerima nasihat ya? Tugas kita adalah mengingatkan, bukan merubah orang dan memaksakan orang berubah. Karena yang penting adalah bagaimana kita ini melakukan yang namanya upaya untuk mengingatkan. Perkara dia berubah atau tidak itu bukan urusan kita ya. Saya pernah dengar ceramah puasa bulan Rajab 27 hari. Tidak harus ya teman-teman ya. Tidak harus ya, segitu tidak harus. Cuma tidak boleh full 30 hari untuk membedakannya dengan puasa Ramadan ya. Oke. Ustazah, habis sujud dalam sholat baiknya langsung berdiri atau duduk lalu berdiri? Duduk dulu, duduk itu adalah tumak-ninah ya. Duduk itu adalah tumak-ninah ya. Ya bentar ya.
Oke, gitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Jadi tumak ninah itu wajib. Nah, jadi gini, kalau teman-teman itu tidak baca iftitah, kemudian tidak baca ayat pendek, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau tidak tumak ninah, itu nggak sah sholatnya. Tumak ninah itu diam sejedak, Oke, tumak ninah itu adalah diam sejenak ya. Tumak ninah itu adalah diam sejenak dalam posisi setiap gerakan. Misalnya ruku nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu diam sejenak. Sami Allahu liman hamidah, kayak gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke. Ustazah kasih contoh salam baca gerakan salam yang gimana? Maksudnya gimana? Ustazah, gimana kalau sholat witir 1 rakaat tapi surat pendeknya 3 surat? Betul. Sholat witir itu 1 rakaat, lalu kemudian setelah itu teman-teman baca setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kalau melewati pil KB yang haidnya dengan niat pengen puasa, nggak usah. Ya, kalau puasa tidak usah menunda dengan pil haid. Ya, iya penunda haid. Kalau teman-teman umroh dan haji boleh melakukannya ya. Ustazah, malam rojab itu waktu mustajab. Di malam rojab kita dianjurkan untuk berzikir saja. Berzikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu diperbanyak zikir. Nah, sepanjang bulan rojab ada doa zikir khusus ya. Oke, apa doanya? Yang sering aku buat, ada yang ingat yang di tahun lalu? Bukan Allahumma innaka afuun, ada, aku udah buat loh videonya. Oke, coba teman-teman catat ya. Nah, itu dibaca sepanjang bulan Rajab ya. Oke, nah ini dia kalau zikir di malam Rajab, ini dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu di malam Rajab ya. Oke. Nah, tetapi di sepanjang rojab itu doanya apa? Rabbil fili warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku, cintai aku, terimalah taubatku. Nah, itu bagus dibaca. Habis sujud terakhir boleh ya. Kemudian saat hujan lebat boleh ditambah doa ini setelah habis sholat juga boleh sepanjang bulan Rajab. Rabbil firli warhamni watub alayya. Ini doa Rajab. Zikir beda. Ya, nanti pelan-pelan aja kita sampaikan. Doa Rajab. Allahumma firli warhamni atau Rabbil firli warhamni watub alayya. Ya Allah, ya Tuhanku atau ya Allah, ampuni dosaku, cintai aku dan terimalah taubatku, gitu kan ya. Oke. Tapi dosa enggak kalau nunda haid saat puasa? Majelis ulama menyatakan boleh. Tapi itu fatwa ulama tahun lalu. Ya, aku tetap nggak nyaranin. Oke, gitu ya. Dibaca kapan? Dibaca berapapun setiap harinya nggak ada masalah. Yang penting teman-teman lakukan dengan maksimal ya. Ustazah, oke, bolehkah ibu kandung memandikan anak laki-laki? Tidak boleh ya. Memandikan itu harus sejenis. Anak laki-laki oleh bapak, anak perempuan oleh ibu ya, atau sebaliknya ya. Oke, Ustazah, nah itu dibaca di sujud terakhir boleh. Ini doa. Zikir rojab belum saya sampaikan ya. Kalau malam rojab kan doa zikir sujud syukur aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sementara diperbanyak aja untuk di bulan Rajab, itu adalah bulan pengampunan, salah satu bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Rabbil firli warhamni watub alayya. Ya gitu ya. Nah, jadi Rabbil firli warhamni watub alayya. Pelan-pelan aja. Nanti aku sampaikan pula zikir Rajab, pusing pula nanti teman-teman. Ini aja dulu ya. Pelan-pelan kan kita tiap hari ya. Oke, Rabbil firli warhamni watub alayya. Nanti banyak kali pusing kepala. Oke, Rabbil firli warhamni watub alayya. Oke.
Oke, bacanya ya 100 kali cukup lah sehari ya. Makanya pakai cincin zikir ya supaya bisa ngitungnya ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kenapa di rumahku sehilangan tiba-tiba wallahu alam Mbak Susi. Ustazah, sakit di ICU pendarahan otak dan stroke wajib sholat enggak? Kalau dia nggak sadar dia nggak wajib sholat. Oke, jadi kalau dia nggak sadar dia nggak wajib sholat ya. Oke, nggak serius itu pakai cincin tasbih. Serius itu bukan masuk Pak Eko, Mbak Indra. Serius itu mau pakai apa ngitung zikir? Kalau nggak pakai cincin tasbih nggak mungkin ngitungnya dalam hati. Udah berapa kali kamu baca Rabbil fili warhamni wa tub alayya hari ini? Kutanya dulu dengan hatiku, kan nggak mungkin. Ya memang cincin tasbih itu perlu ya di minimal di saat-saat tertentu ya. Ustazah, oke, gimana kalau puasa tapi gosok gigi? Sebenarnya nggak masalah, yang penting tidak ketelan dan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Oke. Ustazah dibaca saat sujud bisa. Pelan aja, satu aja dulu doa malam nih. Kau ku sampaikan semua zikir 10 hari pertama rojab, zikir 10 hari rojab, pening nanti kepala kita. Pelan-pelan aja dulu, kita kan tiap hari ya. Bulan Rojab tanggal 21 ya teman-teman ya. Gimana kalau orang tua beda agama dan sudah meninggal, bener nggak kita nggak bisa kasih doa? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal tuh kita cuma bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu aja. Nggak bisa kita doakan agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya. Nggak bisa. Ya, diringankan siksanya nggak bisa. Rabbil fili warhamni wa tum alayya. Kapanpun boleh, diperbanyak aja ya. Habis sholat boleh, sujud terakhir boleh. Ya, it's okay. Ya, perbanyak aja. Karena Rajab itu bulan pengampunan. Ada 4 ya bulan haram ya. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Masya Allah. Ntar lagi Ramadan guys. Ramadan aku agak santai karena Ramadan kan nggak kajian kan, tapi enggak juga aku santai kurasa. Berharap Ramadan santai enggak juga guys. Oke ya, oke. Ustazah, apakah menikah beda agama termasuk zina? Oh jelas ya, jelas. Nikahnya tidak sah itu, dia zina tuh seumur hidupnya ya. Oke, Zah kalau doa enggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Cuma kalau ini singkat hafal aja lah. Pakai bahasa Indonesia lebih ribet tuh. Ya itu aja dihafal tuh. Rabbil fili warhamni wa tub alayya. Tapi tetap live kan. Ramadan kita live. Malah justru kita sering live di bulan Ramadan ya. Oke, kalau aku Ramadan nggak live kayak mana? Siapa yang nemenin kawan-kawan ilmu-ilmu tentang Ramadan? Hah? Iya, gimana ceritanya? Ilmu-ilmu tentang Ramadan, ya kan? Apa hukumnya kalau bagaimana? Banyak lah, ya kan? Gimana ceritanya? Oke. Mulai tanggal berapa? Tanggal 21 udah boleh baca itu ya. Rabbil fili warhamni wa tub alayya. Ya. Oke, gitu ya. Aduh. Ustazah, sakit non muslim apa tidak boleh didoakan? Kalau soal dunia boleh doakan. Ya Allah mudahkan hidupnya. Ya Allah sembuhkan dia. Itu bisa. Tapi kalau ya Allah ampuni dosanya, itu nggak bisa. Ya Allah terimalah dia di sisimu. Itu nggak bisa. Oke. Ustazah, oke. Sama-sama Mbak Wahyu ya. Makasih Zah Ramadan live. Insya Allah. Kita nggak ada libur live guys. Nggak ada guys. Kita libur itu cuma hari pertama Idul Fitri saja. Idul Adha pun kita tetap live siangnya dan malamnya. Ya kan, Idul Fitri saja. Itu pun libur hari raya Idul Fitri baru tahun kemarin. 2 tahun sebelumnya Idul Fitri pun kita live siangnya. Karena konsistensi perlu dijaga. TikTok nggak kenal itu ya guys. TikTok cuma pengen penuhi durasi setiap hari. Dan kalau aku banyak nggak nge-live, aku takut terbiasa. Karena aku udah konsisten, nanti kalau aku nggak nge-live, nanti konsistennya jadi hilang. Sementara itu hal yang paling berharga. Oke ya. Ustazah, apakah sebelum wudhu wajib berkumur? Enggak dong teman-teman ya. Jadi kumur itu sunnah wudhu ya. Dia tidak wajib wudhu, dia cuma sunnah wudhu aja ya. Oke, Ustazah, doa bulan Rajab di Zah, doanya dulu ya, zikirnya jangan dulu ya, doanya dulu aja. Rabbil fili warhamni wa tub alayya ya. Rabbil fili warhamni wa tub alayya ya. Oke. Kalau nggak live dicariin lah, aku nggak live teman-teman sampai nyariin ke toko-toko.
orang madu, toko madu teman-teman cari, iya kan? Semua toko-tokoku teman-teman cari aku, ada-ada aja ya. Jadi memang kalau nggak live harus konfirmasi nih, kalau nggak pecah jaga TikTok. Oke ya, Ustazah, nah itu dia, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nyari ke kakakku lagi live, teman-teman masuk, agak lain musikawan ini. Oke ya, Ustazah, kalau jualan terus, ini momen Natal, apakah boleh jual hampers buat Natal? Kalau khusus buat Natal nggak bisa. Tapi kalau teman-teman jual banyak hampers, diantaranya ada Natal, itu boleh ya. Oke, oke gitu ya, cari ke rumah emak ya. Oke, gitu ya. Eh, oke gitu ya. Oke. Oke. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Oke. Oh, oke, Ustazah, oke. Wajib wudhu yang apa aja? Yang wajib dibasuh saat wudhu itu cuma muka, tangan, kepala, kaki, gitu aja. Yang wajib dibasuh saat wudhu hanya muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja, guys. Telinga pun nggak wajib wudhu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, 20 rakaat awabin nggak ada itu, Mbak. Mana ada awabin 20 rakaat, Mbak? Dua awabin itu minimal 2, maksimal 6 cuman, Mbak. Oke ya. Ustazah, makasih ya doa rojabnya. Iya, satu dulu ya. Nah, satu dulu doa rojab pelan-pelan. Karena zikir rojab ada. Zikir rojab malam, 10 hari pertama rojab, 10 hari kedua rojab ada ya. Pokoknya ikuti aja terus live-live aku atau video-video aku. Insya Allah bisa membantu teman-teman ya. Oke, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya. Zikir rojab dibaca di bulan lain baca. Kan aku selalu sampaikan, yang udah hafal tuh jangan dilupakan ya. Oke, Ustazah, kalau Ustazah nggak nge-live saya pusing, Emak. Udah adiksi ya. Ustazah, gimana mengucapkan salam? Oke, sedangkan masih ada tamu mengucapkan salam. Sementara kita masih sholat. Kalau sholatnya sholat sunnah, ada tamu boleh dibatalkan. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, tidak usah dibatalkan. Lanjut saja. Oke ya. Iya Mbak Rodiah ya. Tanggal berapa 1 Rajab? Tanggal 21 Desember ya. Aku udah mulai berisik ya guys. Mulai besok video-video aku udah berisik banget tentang Rajab sampai Sya'ban. Jadi kalau teman-teman nanti dengar video aku muter-muter, teman-teman lihat live aku muter-muter, ceramah aku di masing-masing masjid harus dapat ilmu Rajab, muter-muter aku udah mulai berisik ya guys. Biar Rajab ini besar, biar Rajab ini bisa mereka sadari guys. Kadang-kadang kan kita nih nggak tahu ini rojab, apalah rojab, entah kapan rojab, entah kapan rojab. Jadi kita harus berisik guys, biar orang-orang ngeh ya guys, harus berisik ya. Mungkin video pertama dia skip tentang rojab, video kedua apalah nih dia skip, video ketiga baru dia pantengin, video keempat belum dia baru bisa dia amalkan, ya kan? Nah, jadi harus berisik. Oke, iya teman-teman ya, siap ya Mbak Senja ya. Ustazah, kalau kantor kirim hampers Natal untuk relasi-relasi, kalau kantor ngirim nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau ngirim hampers Natal sebelum atau setelahnya, jangan di hari H Natalnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, baca doanya berapa kali bebas aja ya. Ustazah, berapa hari puasa Rojab? Oke, teman-teman coba dengerin aku tentang puasa Rojab sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi begini, puasa Rojab secara khusus itu nggak ada. Sengaja aku puasa Rojab, nggak gitu. Dalilnya hanya Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Rojab. Jadi Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban sebagai bulan latihan dan full di bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab itu apapun puasa yang teman-teman lakukan di bulan Rajab itu puasa Rajab. Rajab itu timingnya, waktunya. Puasa Senin Kamis lanjutkan, itu puasa Rajab. Ya kan, niatnya Senin Kamis, jangan niatnya Rajab. Puasa Yaumul Bid ya berarti puasa Yaumul Bid, niatnya niatnya Yaumul Bid. Atau memperbanyak puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, itu puasa Rajab juga. Atau teman-teman kodo di bulan Rajab, itu juga puasa Rajab. Pokoknya every puasa yang teman-teman lakukan di bulan Rajab itu puasa Rajab. Sementara yang ada
puasa khusus itu bulan Sya'ban. Nanti pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Kalau puasa Rajab nggak, intinya memperbanyak puasa di bulan Rajab gitu. Memang mesti banyak-banyak supaya kita latihan di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban, Ramadan kita nggak keder. Iya kan? Puasa Daud lega, aduh puasa Daud gas di bulan Rajab, nggak apa-apa, bagus itu. Oke ya, oke. Niat puasa Daud gas. Yang udah puasa Senin Kamis tambah dengan Yaumul Bid. Yang udah Senin dan Kamis dan Yaumul Bid, kalau masih ada kodo, gas dengan kodo. Kalau udah kodo, udah apa-apa, lanjut puasa Daud. Kayak gitu guys ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi Rajab itu adalah timernya, waktunya gitu kan ya. Nah puasanya niatnya dikembalikan kepada niat puasa teman-teman yang biasa ya. Tapi saya dengar ada puasa Rajab. Aku akan sampaikan ini secara detail di video-videonya aku. Jadi Rasulullah tidak pernah menyatakan puasa Rajab. Hanya saja Rasul dilihat oleh sahabat rajin berpuasa di bulan Rajab. Rajin berpuasa di bulan Rajab sampai sahabat melihat bahwa aku melihat Rasulullah ini tidak pernah makan seakan-akan dia berpuasa dan makan seakan-akan dia tidak berpuasa. Dalilnya hanya Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Rajab. Nah, apa niat puasanya? Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan niatnya puasa Rajab. Beda dengan puasa nisfu Sya'ban, beda dengan puasa Arafah dan puasa Tarwiyah, puasa Tasu'a, puasa Asyura. Itu ada dalil khususnya gitu ya, teman-teman ya. Puasa sunnah apapun termasuk puasa Rajab. Kira-kira teman-teman paham nggak? Paham ya? Kalau mau puasa 30 hari di bulan Rajab, kurangilah 2 hari atau 3 hari supaya dia beda dengan Ramadan. Jangan-jangan ada yang mau puasa Senin Kamis, ada yang mau puasa Yaumul Bid, ada yang mau ganti puasa bablas, nggak apa-apa juga. Cuman pisahkan dengan Ramadan. Jangan full sampai 30 hari. Gitu loh maksudnya. Oke? Gitu. Kecepatan. Astagfirullah, maafin aku. Kecepatan aku ya. Ya Allah. Kukira paham sih kawan ini. Rupanya kecepatan aku. Oke. Kecepatan ya. Cuman lah ceritanya nih. Kayak gitulah guys. Ya. Ya. Gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau non muslim nggak sholat, kan nggak sholat tuh non muslim. Tapi kok non muslim rezekinya lancar? Non muslim rezekinya lancar. Jadi begini, kalau kita berbuat baik, itu Allah balas di dunia kebaikan kita. Atau bisa jadi Allah balas di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Atau bisa jadi Allah balas di akhirat. Sementara kalau non muslim bersedekah langsung Allah balas di dunia. Makanya kaya-kaya dia. Oke, kita bikin jalan, bisa jadi Allah balasnya di akhirat. Bisa jadi Allah ganti dalam bentuk yang berbeda dengan bukan rezeki uang tapi rezeki anak soleh. Tapi kalau orang non muslim bangun jalan, Allah balas langsung di dunia. Karena di akhirat menurut agama Islam dia tidak masuk surga. Udah paham? Gitu ya. Oke, Ustazah, puasa Rajab niatnya bagaimana? Diniatkan dikembalikan kepada puasa yang biasa teman-teman lakukan. Oke. Ustazah, kalau sholat sunnah baca iftitah enggak? Boleh baca, boleh tidak. Cuma sayang aja sih, lebih baik dibacalah. Kan hukumnya sunnah muakkad ya. Suatu ketika Rasulullah itu memimpin sholat, lalu kemudian Rasulullah setelah sholat menghadap ke sahabat. Hei, siapa di antara kalian yang tadi membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasulullah, sahabat menjawabnya, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, futihat abwabus samawat, ya, terbuka pintu langit. Gitu. Maka Rasulullah kemudian sejak itu Ibnu Abbas tidak pernah meninggalkan lagi iftitah, ya. Hukumnya sunnah, tapi kerjakanlah ya. Oke. Malam Rajab apa harus sholat awabin? Tidak. Lagi sakit memaksakan puasa wajib? Tidak boleh. Ya, itu zalim sama diri sendiri. Hifzun nafs, ya, menjaga diri itu lebih utama, ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhor, ganti aja di waktu lain, ya. Ustazah, bolehkah orang tua berbeda agama memandikan jenazah anaknya? Tidak ada masalah. Ustazah, oke, gitu ya teman-teman ya. Zikir Rajab, zikir atau doa? Doa dulu ya. Malam ini doa Rajab dulu ya. Zikir Rajab beda ya, doa dulu. Doa di bulan Rajab yang sangat dianjurkan teman-teman dawamkan adalah
Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Wah, ini sampai 1 bulan kita bicara ini nanti nih guys. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ya, oke ya. Di bulan Rajab kita puasa Nabi Daud tidak ada masalah sama sekali ya. Oke, Ustazah, saya pengen puasa tapi saya gagal ginjal, nggak usah. Ya, jaga kesehatan lebih baik. Sedangkan puasa wajib aja boleh tidak berpuasa. Apalagi puasa sunnah, tinggalkan saja. Fokus kepada ibadah sakitnya saja ya. Kalau ada niat, insya Allah Allah samakan dengan derajat orang yang berpuasa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau suntik KB pada kucing agar tidak hamil dosa nggak? Ada ya suntik KB kucing ya. Kalau hukum steril kucing itu tidak ada dalil yang tegas mengharamkan itu, Mbak. Dibolehkan, diharamkan, tidak ada. Jika itu mendatangkan mudarat bagi kucing, itu boleh dilakukan. Aku punya 1 kucing, usia 4 bulan sudah birahi, si malakama. Kalau dikawinkan dia tidak siap rahimnya, tidak dikawinkan dia sakit, maka detik itu juga dia disteril guys. Dia baru birahi 1 kali, aku ke klinik langsung dokter bilang nggak ada pilihan lain, ini harus steril lah dia. Nah, boleh itu nggak apa-apa ya kan. Oke, Ustazah, artinya lagi artinya boleh. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, artinya apa? Ya Allah, ampuni aku. Rabbil firli atau ya Tuhanku, ampuni aku. Warhamni, dan cintai aku ya. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya. Oke, nah Rabbil firli warhamni wa tub alayya ya. Oke, gitu ya. Saya sejak sakit ginjal nggak pernah lagi ya. Oke, gitu ya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya ya. Ini doanya ya. Ya Allah, ampuni aku, cintai aku, dan kemudian terimalah taubatku ya. Oke, mana dia tadi? Oke, gitu ya. Nah, dibaca kapan ini doa ini, ya kan? Nah, dibaca kapan? Nah, dibaca kapanpun ya. Kecepatan nggak dibaca. Oh iya. Jadi dibaca kapan ini? Kapanpun bisa. Sujud terakhir ketika mau habis sholat boleh, gitu ya. Kemudian saat antara azan dan iqomah juga boleh. Setiap habis sholat fardu juga boleh, gitu boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau Allahumma balik lana fir Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, betul, tapi itu dia lebih dekat dengan Ramadan, tapi boleh dibaca. Ya, nggak ada masalah ya. Oke. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Pantau-pantau video aku ya, guys. Aku banyak buat di video juga tentang Rajab dan itu dimulai besok ya. Ustazah, oke, apa namanya? Keutamaan bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan haram. Jadi di antara 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ada 4 bulan yang paling utama. Itu adalah salah satunya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan yang pada masa Nabi diharamkan untuk berperang. Dan pada masa kita, bulan Rajab itu adalah di mana bulan yang dianjurkan meninggalkan perselisihan. Ya, berselisih di bulan Rajab dosanya lebih besar. Sementara baik-baik dan beribadah di bulan Rajab itu pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar ya teman-teman. Dan kemudian bulan haram itu adalah bulan yang paling utama. Ya, di antaranya bulan Rajab, di mana dosa kita diampunkan. Tapi dosa kita diampunkan. Tapi kalau berselisih nggak boleh, gitu kan? Nah, bulan Rajab itu juga bulan yang dianjurkan untuk tidak banyak berselisih dengan manusia. Makanya di bulan haram pada masa Nabi orang banyak di rumah, ya, tidak bertengkar, tidak ribut dengan tetangga dan seterusnya. Nah, di bulan Rajab juga di mana doa-doa kita diijabah. Aku akan mulai pelan-pelan nyampaikan tentang Rajab mulai dari besok. Teman-teman perhatikan aja di live aku, ceramah-ceramahnya aku, dan di video-videonya aku ya. Nah, bulan Rajab itu bulan yang salah satu bulan yang dimana
bulan haram, ya kan? Nah, bulan haram ya, bulan yang paling utama. Tapi di antara bulan yang paling utama ini ada lagi yang lebih utama lagi, yaitu bulan Ramadan. Nah, di antara bulan ada hari yang lebih utama, hari Jumat. Nah, di antara hari ada waktu yang lebih utama, sepertiga malam terakhir. Mantap ya. Oke. Bulan Rajab tanggal 21. Kita udah bersiap-siap menuju Rajab ya. Oke, Ustazah, kalau sholat itu rokaat pertama dan rokaat kedua bacaan suratnya itu aja gimana? Nggak apa-apa itu aja. Ya, yang lain kita nih, teman-teman kita nih juga itu aja, Mbak. Nggak Mbak sendiri, Mbak. Aku yakin. Orang-orang nih, Mbak, yang ngetik-ngetik nih, Mbak. Rokaat pertamanya kul huwallahu ahad. Rokaat keduanya kul huwallahu ahad juga. Ya, rakaat pertamanya dia mau ganti dengan ayat kursi, tapi dia lupa, dia balik lagi kul huwallahu ahad ya, enggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Wah, dia mau ganti guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Lupa, enggak ganti guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ganti dia ganti habis Bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad, baru lancar tuh guys. Oke, gitu ya, dia ganti sih tapi gantinya ke inna a'toina kal kausar. Oke, gitu ya guys. Siap Mbak Fafa. Ya kan, pokoknya dia tuh gagal move on guys. Ya, ujungnya cool-cool ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau sholat hajat gimana caranya? Sholat hajat itu 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Kok betul ya? Oke, gitu ya. Nah, jadi sholat hajat itu 2 rakaat aja. Cukup ya, kayak sholat subuh aja ya. Gimana caranya cantik dan pintar kayak Ustazah? Kalau cantik aku ndak mau ngasih tahu, nanti banyak sainganku. Tapi kalau pintar ya banyak belajar, banyak membaca, mendengarkan secara konsisten. Insya Allah ya, catat apa yang ilmu kita dapat. Kalau cantik ndak ada. Ustazah apa doa cantik? Ndak ada. Ya, banyak kali sainganku nanti. Ustazah mau menang sendiri. Iya, menang tuh memang sendiri. Kalau rame-rame nggak menang namanya ya. Jadi kalau ada orang, "Oi, kamu nih menang sendiri." Menang memang sendiri, mana ada menang berdua. Kalau menang berdua nggak menang itu namanya. Oke. Ustazah, oke, gitu ya, rahasia dong. Doa biar dagangan laris ya. Kalau mau dagangan laris, teman-teman baca Al-Waqiah setiap habis subuh dan baca atau setiap mau tidur. Surat Al-Waqiah itu ya Mbak Naila, surat Al-Waqiah itu adalah surat di mana tolak miskin dan kemudian memberkahkan rezeki kita, mendatangkan rezeki yang berlipat ya kan. Nah, kemudian jangan lupa sholat duha 2 rakaat dan perbanyak sholawat ya. Baca aja doa bercermin. Doa bercermin itu doa untuk akhlak yang baik, bukan wajah yang baik. Allahumma dalam doanya, dalam bercermin fahasin khuluqi ya, perbaikilah akhlakku ya kan, perbaikilah kama hasanta wajhi fahasin khuluqi, sebagaimana engkau telah mempercantik rupaku, percantik pula akhlakku. Jadi doa bercermin bukan doa untuk cantik, tapi untuk baik akhlaknya. Doa untuk cantik nggak ada, percayalah sama aku. Canda ya guys. Oke ya, Ustazah, oke sebentar ya. Berarti kalau ayat kursi boleh dibawa dalam sholat, boleh, nggak ada masalah. Yang penting isinya ayat Al-Quran. Ayat kursi pun nggak masalah. Yasin nggak apa-apa. Yasin 2 ayat pertama nggak apa-apa. 2 ayat langsung ruku nggak apa-apa. 1 ayat langsung ruku nggak apa-apa, ya kan? Nah, oke. Ustazah, oke. Ayat kursi huwa al-hayyul ya, tergantung. Kalau Mbak wakaf berarti al-hayyu, kalau Mbak nggak wakaf berarti huwal ya. Sholat duha berapa rakaat ya? Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Sekitar 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, 2 kayak gitu ya. Kalau mau 12 rakaat ya kan. Rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi kalaupun nggak apa-apa, tenang aja, kul boleh kok. Oke. Ustazah, oke.
Eh, Za, doa yang dibaca selama bulan Rajab, kita ulang lagi ya guys. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, cintai aku, dan terimalah taubatku. Oke, gitu ya. Oke, 4 rakaat sholat duha boleh, dua-dua boleh, nggak ada masalah ya. Oke, puasa kodo itu puasa ganti kah? Iya, puasa ganti. Misalnya 1 bulan Ramadan, Mbak tidak berpuasa 7 hari. Mbak boleh ganti setelah Ramadan, sengaja aku puasa kodo atau puasa ganti karena Allah ya. Memang di bulan Rajab tanggal 1 kita sholat awabin. Wallahu alam bisawab. Aku tak pernah tahu itu dan tidak anjurkan itu. Apalagi sampai 20 rakaat. Awabin itu minimal 2, maksimal 6 ya. Ustazah, berapa kali dibaca doa Rajab? Bebas aja, dibaca aja. Nggak jadi masalah ya. Oke, oke. Sholat malam bulan Rajab, apakah rakaat baca Al-Ikhlas? Enggak, bebas aja ya guys. Ustazah, waktu sholat taubat itu kapan? Oke, teman-teman boleh. Kenapa Mbak Virgo Mbak Tini? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar tiap hari di akun ini ya. Aku mau jawab apa tadi, lupa aku. Oh ya, sholat taubat waktunya kapan? Coba perhatikan. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Kapanpun bisa. Jadi nggak perlu lagi bingung. Saja sholat taubat kapan? Saja sholat hajat kapan? Nih dia nih. 5 sholat yang bisa kapanpun. Tuh aku sematin. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Ya gitu guys, gitu ceritanya ya. Kecuali habis subuh dan habis asar, nggak boleh, ya kan? Nah boleh nggak lebih dari sekali? Boleh, nggak ada masalah. Ya habis duha, hajat. Setelah duha, hajat. Habis zuhur, hajat. Hajat, oh nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sholat tahajud bisa digantikan dengan witir? Bukan digantikan, witir beda dengan tahajud. Mau witir boleh, mau tahajud doang juga boleh, kedua-duanya juga boleh ya. Ustazah, oke, iya doa Rajab itu oke gitu ya. Waktu sholat wudhu kapan? Lah, sholat wudhu itu juga bisa dilakukan kapanpun. Misalnya jam 3 siang teman-teman bingung melakukan apa. Misalnya madu, iya siap Mbak Ana Yoga. Bentar kita munculkan madunya ya. Jadi begini ya teman-teman ya, bahwa ketika kita nih sholat wudhu kan bisa kapanpun kan, siang dan malam kan. Jadi misalnya jam 3 bingung mau ngapain, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Ya. Atau sholat sunat wudhu bisa dilakukan setiap sebelum sholat. Iya dong. Karena yang penting kan teman-teman ngambil wudhu, sholat wudhu dulu baru sholat fardu. Nggak apa-apa. Yang penting dalam keadaan berwudhu ya. Ustazah, oke. Surat Al-Ala. Habis Habis asar dan habis subuh tidak ada sholat ya. Habis asar dan habis subuh tidak ada sholat ya teman-teman ya. Ya kecuali habis subuh dan habis asar nggak boleh ya. Ustazah, tahajud apa benar harus tidur dulu? Enggak juga. Tidur dulu baru tahajud. Itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama. Hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol ya. Kalau orang insomnia nggak bisa tidur dia, masa dia nggak bisa tahajud? Oke. Ustazah, oke. Orang yang masuk penjara, apakah menghapus dosa yang dia lakukan? Ketika dia menyesali dan dia tabah terhadap itu, tentu itu ya. Ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, sholat tahajud saya jam 11 nggak tidur, boleh nggak? Boleh, tapi afdolnya tidur dulu ya.
Oke, Ustazah, apa hukumnya selingkuh hati? Mantap kali pun kawan ini, terlalu kreatif pula. Ada pula selingkuh dalam hati. Selingkuh dalam hati. Nggak sampai pula ilmuku ke situ, guys. Tak pernah pula aku baca buku kitab tentang selingkuh dalam hati. Apa ya? Di kitab mana itu ya? Udah bolak-balik aku baca kitab seumur hidupku. Nggak pernah aku tengok selingkuh dalam hati. Ya udahlah, kita jawab secara umum aja lah, guys. Bahwa keburukan yang masih di dalam hati, dia tidak jadi dosa. Nah, gitu aja. Oke, gitu ya. Jadi keburukan yang masih di dalam hati, maka dia tidak jadi dosa. Oke, gitu ya, guys. Oke, kalau punya hutang, Ustazah, tahajud jam 3:30 boleh nggak? Tahajud 3:30 boleh nggak? Batas tahajud itu adalah azan subuh. Ya, batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud. Misalnya azan subuh jam 4:30. Teman-teman baru bangun jam 4, maka teman-teman bisa tahajud. Maka teman-teman bisa tahajud ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, ya intinya adalah batas tahajud adalah azan subuh. Apa niat sholat witir 1 rakaat? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Puasa Daud boleh digabung puasa Rojab nggak? Semua puasa Daud bisa digabung puasa Rojab nggak? Semua puasa yang dilakukan di bulan Rojab itu adalah puasa Rojab. Ya, puasa Daud di bulan Rojab itu puasa Rojab. Senin Kamis di bulan Rojab itu juga puasa Rojab, ya kan? Nah, pokoknya intinya guys bahwa semua puasa yang kita dilakukan, check sound. Hello, gimana suaraku? Gimana? Masih? Oke, oke. Oke, gitu ya. Tes. Gimana? Kecil. Hello, apa kabar semuanya? Teman-teman sehat selalu di sana? Coba ambil nafas dan dengarkan suaraku. Apakah suaraku aman? Aman ya? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah. Oke, siap ya. Ketika Ustazah menjelang maghrib, kalau kita berwudu di waktu maghrib, lalu kemudian tidak batal menjelang isya, maka jawabannya adalah tidak perlu ngambil wudhu lagi. Ya, karena wudhu itu kecil. Ya teman-teman ya. Ustazah, puasa Rojab sebulan penuh bisa nggak? Jangan. Harus dikurangi. Jadi gini guys, puasa Rojab itu bukan sengaja aku puasa Rojab, bukan gitu guys. Tetapi setiap puasa yang kita lakukan di bulan Rojab itu adalah puasa Rojab. Teman-teman balik aja ke puasa-puasa sebelumnya. Misalnya teman-teman puasa Senin Kamis di bulan Rojab, yaitu puasa Rojab. Ya, puasa Yaumul Bid di bulan Rojab, yaitu puasa Rojab. Puasa Daud di bulan Rojab, yaitu puasa Rojab, ya kan? Puasa ganti di bulan Rojab, yaitu adalah puasa Rojab. Ya, puasa Rojab, ya. Oke, gitu ya guys, aman ya. Ustazah, umur berapa? Umurku masih tergantung cuaca. Ini cuaca dingin umurku 72. Besok kalau cuaca panas beda lagi umurku. Jadi kalau menanya umurku, teman-teman boleh cek ke perakiraan cuaca BMKG aja. Kok kayak gitu ya? Kayak gitu guys, usia aku tergantung cuaca, memang kayak gitu guys. Mungkin tahun depan agak beda sih, usiaku tergantung mood. Niatnya dikembalikan kepada niat-niat puasa sebelumnya. Ya kalau puasa Senin Kamis ya niatnya Senin Kamis. Kalau puasa Daud ya niatnya puasa Daud. Kalau puasa Yaumul Bid ya niatnya puasa Yaumul Bid. Nah kayak gitu kan guys.
capcus ya. Ustazah, oke gitu ya. Masih tergantung cuaca. Iya. Kalau haid apa boleh baca surat pendek? Sekedar mengulang hafalan. Kalau lagi haid atau sholawat atau zikir ya, atau kemudian sekedar berdoa ya, itu nggak ada masalah jika kita melakukannya uh, di saat kita haid ya. Ustazah, oke, aman ya. Bolehkah kita ikut berjemaah di rumah karena suara imam masih terdengar dari rumah? Nggak bisa. Berjemaah itu satu tempat satu waktu. Ya kalau musolanya di situ, masjidnya di situ, kita di sini, takbir dia, takbir kita, ruku dia, ruku kita. Itu enggak bisa, itu enggak berjemaah namanya. Karena satu tempat tapi tidak satu waktu. Nah itu berbeda kalau di Mekah dan Madinah. Selagi masih di tanah haram itu bisa. Selagi suara imam di Masjidil Haram kedengeran, sampai ke ruku-ruku kita boleh sholat. Nah khusus di Masjidil Haram, khusus di tanah haram. Kalau di tempat kita nggak bisa. Oke ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, clear? Oke. Ustazah kalau sholat isya langsung ba'diyah langsung witir boleh. Sholat isya langsung ba'diyah langsung witir boleh. Ustazah pakai pasta gigi apa? Alamak Ajang. Sak pasta gigi pun nanti aku buatlah keranjang kuning ya guys. Agak lain. Ya kayak gitu ya guys. Ya, pasta gigi. Ya, aku rahasiakan dulu aja. Ya, oke. Iya, ya. Ya, kayak gitu ya guys. Pasta gigi ya, memang pasta gigiku memang memang ada zat pemutihnya. Oke. Ustazah, kalau haid bolehkah masuk masjid ikut kajian? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke. Aku puasa setiap hari boleh nggak? Jangan puasa wisol itu nggak boleh teman-teman ya. Harus bedakan antara puasa Rajab dengan puasa Ramadan ya.